terjadi nih trauma gigi, hal apa sih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nadia pastinya di podcast Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas. Sebelum kita mulai podcast kali ini, kita bakalan kenalan dulu sama narasumber. Pastinya energik, muda, tentunya materi-materi yang kita bahas ini juga menarik. Kita sambut dulu Dokter Gigi Amanandenta. Selamat datang, Dokter. Selamat datang, Sehat, Nadia. Dokter? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dokter Gigi Amanandenta ini aku panggilnya Dokter Amanandenta atau ada panggilan khusus biar teman-teman di rumah juga? Ada. Apa? Kalau nama panggungnya Dokter Ogi. Nama panggungnya Dokter Ogi. Oke, baiknya kita panggil Dokter Ogi ya. Dokter biar Ogi akrab aja, gitu kan. biar Oke. lebih encer suasananya. Oh, encer. Oke, kita Encer. panggil Dokter Ogi. Selamat datang ya Dokter Ogi di podcast Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas. Kali ini Dok, kita bakalan bahas materi yang ada di lingkungan hidup kita, cuman jarang dibahas. Apa tuh? Trauma gigi, Dok. Trauma gigi. Trauma gigi ini kan dokter gigi nih, sering nggak selama kerja atau hidup nih kecimpung di dunia kedokteran gigi, masalah trauma gigi itu banyak nggak kasusnya? Wah, kalau trauma gigi selama saya praktek banyak, Nat. Banyak sekali kasus seperti ini. Oh, berarti bukan jarang ya, tapi banyak. Nggak jarang. Banyak. Oke, trauma gigi itu apa sih, Dok, sebenarnya? Biar teman-teman di rumah juga tahu gitu kan. Gini, teman-teman. Jadi trauma, kalau kita kan tahunya trauma itu trauma yang bisa lebih mengarah ke arah takut. Iya, Arah takut. Nah, sebenarnya kalau trauma gigi itu lebih ke arah kayak cedera. Oh, cedera. Cedera. Nah, trauma itu dia jadi seperti sebuah cedera. Macam-macam nih. Bisa karena jatuh, atau mungkin kecelakaan, atau bahkan mungkin karena ada kekerasan fisik kayak berantem, dikeroyok. Gitu, Itu bisa, ya. bisa jadi trauma gitu loh. Tapi kebanyakan yang dokter temuin nih kasus-kasus trauma giginya apa aja? Biasanya kan macam-macam nih trauma giginya nih. Biasanya karena apa sih? Kecelakaan, jatuh, itu yang paling sering. Oh ya, kayak mama-mama di rumah kan sering tuh anaknya main sepeda, Iya, benar. jatuh tuh. Jatuh. Itu kan kebanyakan kan orang tua kan mensepelekan kalau anaknya itu ya udah biarin giginya patah dibuang kayak gitu kan. Sebaiknya buat penanganan buat mama-mama di rumah, teman-teman di rumah juga kalau terjadi nih trauma gigi, hal apa sih yang bisa dilakukan di rumah dulu sebelum ke dokter gigi gitu? Nah, jadi gini, kita harus tahu dulu apa yang terjadi nih. Apakah dia patah, apakah dia copot, atau copot ini istilahnya avulsi. Nah, ini yang lumayan sering terjadi pada anak-anak lebih kurang. Jadi misalnya dia jatuh, terus giginya copot. Nah, itu yang akan sering kita temui. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ambil giginya. Oh, diambil Iya, kita selamatkan giginya. Tapi yang kita pegang itu jangan akarnya, kita pegang mahkotanya. Oh gitu. Buat mama-mama di rumah denger tuh. Nih, jadi bukan mahkotanya ya, akar giginya. Mahkotanya, Nat. Oh, mahkotanya. Oh ya, mahkotanya. Mahkotanya kita pegang. Jadi yang pertama kita pegang giginya itu, mahkotanya. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, nah, di mana kita simpannya? Iya. Nah, yang mungkin sering ada di rumah kan susu. Oh iya, bisa. Pakai susu bisa. Susu kan kebanyakan ada tuh rata-rata di rumah. Susu bisa. Misalnya kayak susu murni, susu segar, boleh nggak apa-apa. Rendam di sana. Rendam di susu berarti ya. Kalau nggak ada susu, pakai air yang bersih. Jangan pakai air minum, jangan pakai air mentah. Jangan. Air galon kali ya. Air galon boleh. Nah, terus yang paling penting adalah pada saat gigi itu sudah copot dan disimpan seperti itu, cepat ke dokter gigi terdekat.
Karena gigi copot itu ada istilahnya golden period. Oh, gitu. Jadi masa waktu emasnya, di mana gigi itu setelah copot itu bisa kita pasangkan kembali. Oh, berarti ada jeda waktunya ya, Ada Dok? jeda waktu idealnya. Jangan kelamaan. Supaya apa? Supaya saraf dan pembuluh darah di gigi itu dia belum mati. Oh, gitu. Berapa Nah, lama biasanya tuh, Dok? Kadang sama mama nih, entar lah, besok lah, gitu. macam-macam. Kadang tergantung. Ada yang 2 jam mungkin dia sudah mati. Oh, berarti beda-beda orang, Beda-beda, beda kadang ini ya. beda-beda. Oh, Iya, gitu. pernah saya waktu itu ikut seminar, narasumbernya mengatakan ada yang dia datang ke dokter gigi setelah 24 jam. 24 Masih jam bisa, seharian masih masih bisa. bisa. Oh, iya. Dan saya juga pernah di RSGM waktu itu jeda waktunya 4 jam. 4 4 jam. jam. Tapi buat anak-anak nih biasanya berapa lama, Dok? Jadi buat mama-mama di rumah kan juga tahu nih, oh, Ya, pokoknya harus segera mungkin. Tapi sesegera sebaiknya mungkin. emang segera mungkin kali ya, Iya, Dok ya. sesegera mungkin. Kalau kita ambil safety-nya 2 jam. 2 jam minimal ya. Setidaknya 2 jam. Jadi begitu jatuh, lepas giginya, Rendam ya segera susu. rendam, terus langsung siap-siap pergi ke dokter gigi terdekat. Mana tahu kalau rumahnya di sekitaran Jati bisa ke RSGM. Nah, boleh sekalian promosi kita gitu ya di rumah Iya, sakit gigi kita betul juga. sekali. Oke. Itu biasanya kan selain penyebabnya kebanyakan kecelakaan, jatuh, bertengkar, ada lain nggak, Dok? Hal-hal lain selain 3 itu? Kebanyakan nih. Selain 3 ini nggak ada ya Itu yang trauma paling gigi? kebanyakan. Rata-rata kan Rata-rata sebagian besar penyebabnya itu ya dari 3 itu, kecelakaan, jatuh, pertengkaran. gejalanya ada nggak? Kan penyakit ini biasanya ada penyebab, ada gejalanya juga nih. Nah, gini, kalau tadi kan kita sudah cerita tentang gigi lepas. Ya. Nah, sekarang kita bisa cerita, Dok, kalau giginya patah. Nah, iya tuh. Nah, ini juga sering. Kadang ada yang patah ini dia ternyata dilihat dari luar baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi begitu datang sebulan kemudian, Patah. Dok, gigi saya kok berubah warna ya, Dok? Oh iya, bisa gitu. Kok jadi menghitam, Dok? Nah, di situ nanti kita tanya nih sebagai dokter gigi, ada pernah riwayat jatuh nggak? Iya, Dok, saya ada jatuh lebih kurang sebulan lalu kira-kira. Terus habis itu ada ke dokter gigi nggak? Enggak, Dok. Terus giginya sakit nggak waktu? Iya sakit, Dok. Cuma saya minum obat habis itu Udah, udah biarin aja. hilang sakitnya, Dok. Nah, terus nggak tahu sekarang tahu-tahu berubah warna. Menghitam Nah, gitu menghitam. ya. Nah, itu juga salah satu tanda-tandanya, gejalanya. Oh, patah enggak mungkin ya, kayak retak gitu bisa Iya, enggak? jadi kalau misalnya kasusnya kayak gitu, giginya nggak apa-apa nih kelihatan dari luar, tapi tahu-tahu kok berubah warna. Nah, itu bisa jadi indikasi giginya itu ada patah di dalam. Itu bisa diperbaiki nggak, Dok, gigi kayak gitu? Mana tahu di rumah nih ada teman-teman kita yang kayak gitu ternyata kok mendadak giginya hitam gitu. Oh iya lupa ternyata pernah kecelakaan atau kebentur atau gimana kan. Ya, Ada nggak penanganannya? jadi kalau penanganannya seperti itu kan jelas nih kita ke dokter gigi dulu. Harus kita cari dulu riwayatnya nih. Jatuhnya seperti apa, kapan. Yang paling penting itu kapan, sudah berapa lamanya. Itu yang paling penting. Nah, Tahu dulu itu ya. tahu dulu. Nah, nanti setelah itu baru kalau kita lihat, oh ini giginya nggak ada tanda-tanda nih, baik-baik aja dari luar. Baru kita lakukan ronsen namanya. Oh, di Nah, ronsen. nanti dari ronsen itu kelihatan. Oh, ternyata dia patahnya seperti ini, dia patahnya sepertiga, oh dia patahnya setengah. Nah, dari situ nanti bisa kita pertimbangkan ini gigi bisa kita pertahankan atau memang ya harus dicabut karena jangan sampai gigi itu menjadi sumber infeksi. Iya juga Nah, sih. seperti Bau mulut itu. juga bisa kali ya, Dok, Iya. ya. Nah, tapi kalau misalnya oh patah terus datang ke dokter gigi, dok gigi saya gompel istilahnya. Karena tadi saya jatuh atau saya bawa motor terus tadi nabrak gigi saya kejeduk sama stang motor misalnya. Oh gitu. Patah misalnya. Nah, tapi itu tetap harus dilihat. Jadi pada saat kita menemukan kasus trauma seperti itu atau patah, itu datang dulu ke dokter gigi. Karena yang bisa melihat memastikan itu dokter gigi dulu. Nah, setelah nanti kita lihat barulah apakah perlu dilakukan ronsen, apakah enggak, berdasarkan nanti hasil dari pemeriksaannya. Ada yang kadang mungkin, oh dia cuma patah sedikit ternyata bisa langsung ditambal. Oh, ditambal aja berarti. Iya, bisa langsung ditambal. Oh ternyata dia patahnya sudah
kena ke saraf gigi misalnya. Nah, kalau udah kena ke saraf gigi ya itu nggak bisa langsung ditambal. Oh, Itu gitu. harus kita lakukan perawatan dulu, perawatan saluran akar namanya. Tapi kan kebanyakan nih kayak teman-teman di rumah kan ada juga tuh takut nih misalnya gigi anaknya copot, takut nggak tumbuh, masalahnya kan misalnya itu nggak gigi susu lagi, kan anak-anak tuh masih ada gigi susu, Iya. ada gigi dewasa, gigi apa itu Mm-mm. namanya, itu misalnya kan ternyata gigi dewasa nih dok yang patah atau copot, Mm-mm. itu bisa tumbuh lagi nggak? Karena kan orang tua kan mindset otaknya kan nggak usah lah bawa ke dokter nanti juga tumbuh, padahal itu ternyata gigi udah gigi permanen gitu. Ya, Dia mikirnya nggak tahu nih, kirain dia juga gigi susu, ternyata malah gigi permanen yang copot gitu kan, bayangan orang tua kan. mikirnya nggak apa-apa lah. Nanti kan ada gigi penggantinya Iya, ya. gigi pengganti kan. Jadi gini, moms, Yes. kita harus tahu juga ini gigi sudah gigi susu atau ini Gigi. sudah gigi permanen. Apakah masih gigi susu atau gigi permanen? Jadi biasanya usia gigi pengganti itu pada anak-anak itu pergantian gigi itu terjadi pada usia 5,5 sampai 6 tahun. Oh. Nah, itu akan pergantian gigi yang 4 di depan bawah, lalu diikuti oleh gigi 4 depan atas. Nah, itu kita harus tahu mana apakah dia Gigi usianya, susu. ini sudah gigi permanen ini. Kalau dia gigi permanen dia copot, dia nggak ada gantinya lagi. Karena itu sudah gigi dia seumur hidup. Nah, makanya tadi saya bilang pada saat dia copot, itulah yang harus kita simpan. Supaya apa? Supaya giginya bisa dipasang lagi. Bisa kita pasang lagi, nanti setelah dipasang tentu diikat nanti, di splinting istilahnya. Oke, tapi kan buat mama di rumah juga bisa tuh dok, misalnya dia nggak tahu nih ini gigi susu tuh permanen, baunya disimpan juga kali ya dok? Iya, simpan aja. Nanti dikasih tahu tuh sama dokternya kan, oh Iya. ibu ini masih gigi susu kali, gitu aja. Benar. Yang penting pada saat kejadian gigi lepas, itu jangan dibuang giginya, disimpan, dibersihkan, dan segera ke dokter gigi. Intinya pokoknya jangan kasih waktu yang lama buat Iya. penanganan ke dokter giginya gitu ya dok. Bener. Satu lagi nih dok, gimana sih pencegahan buat trauma gigi ini gitu kan? Nah, moms. Yes, Nah, moms. kalau lagi di rumah, mana tahu anaknya lagi main sepeda atau main apa kayak gitu, lari-larian. Gitu ya. Nah, ini kan paling sering nih, lari-lari, kesandung, jatuh. Nah, main sepeda, nabrak, jeduk. Nah, itu diawasi anak-anaknya, hati-hati. Kadang kan kita lengah sedikit, meleng dikit, nah tahu-tahu anak jatuh. Nah, itu yang makanya harus hati-hati sekali para orang tua ya, saya ingatkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang berkendara, misalnya yang naik motor di jalan raya, pakailah helm. Pakai helm supaya ya jelek-jelek, nabrak atau apa, ada helm yang melindungi kita. Pertama kali yang pertama kali, ya. Benar. Kalaupun kita sudah mencegah pakai helm, kita sudah hati-hati, masih kejadian juga, ya itulah yang namanya musibah. Hari apes nggak ada di kalender. Oke, Dokter Ogi. Terus yang ketiga, bagi yang naik mobil. Nah iya, mobil juga bisa. Mobil juga bisa. Kalau kita nabrak, lagi ngebut, nabrak, jeduk setir. Nah, itu juga patah tuh gigi. Patah gigi. Nah, itu makanya pakai mobil, nyetir mobil itu selalu pakai sabuk pengaman. Supaya apa? Ya, jelek-jelek kalau ada kejadian kita masih bisa terlindungi dari benturan. Kita tentu tidak ada yang mau ya. Iya, ada kejadian seperti itu. Cuma kan apa salahnya kita mencegah untuk lebih baik, ya, hal-hal yang buruk itu terjadi, dan demi keselamatan kita juga. Itu sih kalau kira-kira menurut saya pencegahannya seperti apa. Dan yang paling penting memang pengawasan dari orang tua pada saat anak-anaknya sedang bermain di rumah. Terus juga bagi atlet misalnya, yang terutama atlet tinju nih, wah kan sering dilihat tuh. Ada tuh dok yang gambar-gambar tuh pengaman gigi. Nah iya kan, ada yang kalau dia mau tanding tinju dia pakai. Iya dipakai itu. Gitu. Itu salah satu pelindung juga, mudguard istilahnya. Nah pakai itu. Ya mungkin bagi atlet-atlet yang ya mungkin ada resiko kontak fisik lah, kayak atlet tinju, mungkin atlet
Muay pemain Thai, bola taekwondo, atau semuanya lah. taekwondo ya, apalagi yang ada kekerasan lah. Jangan lupa pakai pelindung mulutnya. Jadi biar mengurangi resiko terjadinya trauma pada gigi. Oke. Kira-kira seperti itu, Oke. Nadia. Kayaknya buat mama-mama di rumah, teman-teman di rumah juga udah sedikit paham kali sama materi kita Ya. kali ini ya, Dok. Semoga bermanfaat ilmunya ya, dokter, Ya, sama terima teman-teman juga kasih. bisa mengimplementasikan di rumah. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kalau bisa nextnya kita bakalan ingin dokter lagi sama materi-materi yang lebih menarik pastinya dan bermanfaat. Semoga dokter berkenan ya, Dok. Oke. Buat teman-teman juga kalau ada masalah gigi bisa hubungi juga dokter Ogi kita. Dokter Ogi ada prakteknya di mana aja, Dok? Saya dinasnya di Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Andalas. Saya ada setiap hari. Dari Senin sampai Jumat. Oke, buat teman-teman di rumah sama mama-mama, dengar tuh, ada jadwal dokter Ogi ada Senin sampai Jumat setiap hari ya. Terima kasih sekali lagi ya dokter, semoga nggak jerah-jerah datang ke podcast kita, semoga happy selalu dan sehat selalu. Oke, terima kasih Nadia. Buat teman-teman semua, tetap jangan lupa jaga kesehatan gigi dan mulutnya. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan jangan lupa kontrol gigi setiap 6 bulan sekali. Sip, bagus banget. Buat teman-teman, next podcast kita bakalan cari lagi materi-materi yang lebih menarik dan bermanfaat pastinya. Selanjutnya, jangan lupa jaga kesehatan gigi. Seperti dokter bilang tadi, sikat gigi 2 kali sehari dan pemeriksaan gigi sekali 6 bulan. Oke, jangan lupa subscribe IG kita juga @RSGM Unan. Oke, jangan lupa sama follow. like, comment, dan subscribe RSGM Unan pastinya ya. Stay tune terus sama podcast RSGM Unan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.